Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul haqqul mubin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, pertama-tama perkenalkan, nama saya Zahra Yuha Arsala dari kelas 11 SMA Istanbul Al-Fat. Berdirinya saya di sini, saya memenuhi tugas presentasi. Di sini saya ingin mempresentasikan buku karya Insinyur Soekarno yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi yang berada di Museum Prabu Siliwangi. Pertama, sebelum kita lanjut ke bukunya, karena bukunya ada di Museum Prabu Siliwangi, maka kita selayang pandang dulu dong sama Museum Prabu Siliwangi. Museum Prabu Siliwangi merupakan museum yang didirikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana, SICQ MMM PhD. Pendirian Museum Prabu Siliwangi diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, yang bernama Ahmad Heriawan pada tanggal 4 Mei tahun 2011. Bersamaan dengan peresmian kawasan Qoryah Thoibah Mubarakah Wisata Pendidikan Islam Pesantren Modern Zikir Al-Fat Sukabumi, Jawa Barat, Museum Prabu Siliwangi telah menyimpan ratusan, bahkan mungkin sekarang sudah ribuan benda yang menjadi bukti peradaban masyarakat Sunda pada zaman prasejarah kala itu hingga dikenal sampai ke mancanegara. Next. Di Museum Prabu Siliwangi banyak sekali koleksinya. Museum Prabu Siliwangi memiliki koleksi benda yang berupa benda batu, benda keramik dinasti Cina, benda logam dan kuningan, senjata dan pusaka, naskah dan kitab kuno. Selain itu, Museum Prabu Siliwangi memiliki peninggalan-peninggalan sejarah berupa keris, golok, samurai tentara Jepang, pedang Cina, pedang dan pistol negara Belanda, kujang, tombak Pajajaran, kitab Al-Quran zaman Sunan Gunung Jati pada abad 14 sampai abad 18, naskah kuno dari bahan daluang, naskah kitab Swasit yang terbuat dari bahan kulit bambu, dan tulisan huruf Sunda kuno yang berisi Sasakala Prabu Siliwangi yang merupakan terjemahan naskah dari kitab Swasit tulisan Raden Sumawinata dalam huruf Arab Sunda, dan masih banyak lagi. Next. Nah, di sini karena saya ingin menjelaskan tentang buku Di Bawah Bendera Revolusi, bukunya ada di bagian sejarah Indonesia. FYI, di Museum Prabu Siliwangi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian sejarah Indonesia atau bagian sejarah umum. Yang kedua, bagian sejarah Islam. Yang ketiga, bagian sejarah kerajaan Pajajaran itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku ini. Buku ini ada di bagian sejarah Indonesia. Pada bagian sejarah Indonesia terdapat banyak benda sejarah dari zaman penjajahan hingga awal kemerdekaan, dimulai dari buku, dokumen yang dulu, mata uang dari berbagai negara, senjata, alat dan perabotan, serta bendera merah putih Indonesia, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, disinilah di bagian ruangan inilah yang di dekat bendera di sebelah sono ada buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Insinyur Soekarno. Next. Nah, di Museum Prabu Siliwangi ini terdapat 2 buku Di Bawah Bendera Revolusi. Yang pertama ada yang jilid pertama cetakan ketiga. Ini Di Bawah Bendera Revolusi adalah buku fenomenal yang menghimpun tulisan-tulisan Soekarno pada masa penjajahan Belanda tahun 1917 sampai kira-kira 1925, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 oleh sebuah panitia penerbitan di bawah pimpinan Haji Mu'alif Nasution. Pada tahun 1963, buku monumental ini mengalami cetak ulang yang kedua dan hanya dalam waktu 2 minggu sudah habis terjual. Tidak mengherankan setelah itu pencetakan kembali dilakukan setiap tahun. Terakhir kali tahun 1965 buku ini untuk keempat kalinya dicetak ulang. Ini menunjukkan bahwa keinginan rakyat Indonesia untuk memiliki buku ini sangat besar. Next. Ini adalah buku jilid pertama cetakan ketiga tadi.
Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid pertama terdapat 61 tulisan Soekarno Muda yang pernah dimuat dalam berbagai media cetak. Tulisan Soekarno ini mencakup tema-tema agraria hingga kritik dan komentarnya terdapat Muhammad Hatta terhadap Muhammad Hatta yang kemudian mendampinginya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Buku Di Bawah Bendera Revolusi adalah suatu bukti bahwa segala kebijakan politik yang ditempuh Soekarno pada masa itu mempunyai pembenaran sejarah dalam pemikiran Soekarno Muda. Di sini di jilid kedua buku Di Bawah Bendera Revolusi memuat 20 pidato 17 Agustus yang disampaikan oleh Soekarno kepada rakyat Indonesia dari tahun 1945 hingga 1964. Menurut catatan penerbit, judul Di Bawah Bendera Revolusi adalah judul yang dipilih oleh Soekarno sendiri untuk menandai bahwa pemikiran-pemikiran ini lahir dalam kondisi Indonesia yang sedang menuju revolusi kemerdekaannya. Next. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai buku Di Bawah Bendera Revolusi. Kesimpulannya, buku Di Bawah Bendera Revolusi berisi pemikiran dan pidato sang proklamator, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Buku ini menghimpun tulisan-tulisan Bung Karno dalam masa revolusi menuju Indonesia merdeka. Nah, FYI, buku-buku yang berada di Museum Prabu Siliwangi dan seluruh benda-benda yang ada di Museum Prabu Siliwangi, termasuk buku ini Di Bawah Bendera Revolusi, telah diteliti oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau bisa kita sebut BRIN. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.